Kamu yang sedang mendengarkan ini, mungkin kamu sedang duduk diam di kamar, menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang salah dengan hidupku? Atau mungkin kamu baru saja melewati hari yang panjang, penuh tekanan, penuh rasa lelah, dan entah kenapa, meski semuanya terlihat baik-baik saja di luar, di dalam hati kamu merasa kosong. Tenanglah, kamu tidak sendirian. Kadang hidup terasa seperti putaran yang tidak berujung. Kita bangun setiap pagi menjalani rutinitas yang sama, menghadapi orang-orang yang sama, lalu tidur dengan rasa lelah yang sama. Hari berganti hari, tapi jauh di dalam hati, kita tahu ada sesuatu yang hilang. Ada bagian dari diri kita yang dulu begitu bersemangat, tapi kini tertidur dalam diam. Bagian yang dulu percaya bahwa hidup ini bisa lebih indah, lebih bermakna, lebih membahagiakan dari yang sekarang. Dan tanpa sadar, kita kehilangan percikan itu. Disinilah buku You Are a Badass karya Jen Sincero hadir. Bukan sebagai buku motivasi biasa, tapi sebagai panggilan lembut untuk membangunkan sisi terbaik dalam diri kita. Buku ini seperti teman lama yang datang memegang tanganmu dan berkata pelan, "Bangunlah, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Jen menulis dengan kejujuran seorang manusia yang pernah tersesat. Ia tahu rasanya hidup tanpa arah. Ia tahu rasanya melihat orang lain melangkah lebih jauh sementara kita masih di tempat yang sama. Ia tahu rasanya tersenyum di depan orang, tapi menangis dalam hati. Dan justru dari tempat paling rendah itulah ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Kesadaran bahwa hidup tidak akan berubah sampai kita mengubah cara kita berpikir tentang diri sendiri. Karena seringkali musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi suara kecil di dalam kepala kita sendiri. Suara yang berbisik, kamu tidak cukup baik, kamu tidak pantas, kamu tidak akan bisa. Kita mendengarnya begitu sering hingga kita mulai percaya bahwa itu adalah kebenaran. Padahal seperti kata Jen, itu bukan kebenaran. Itu hanyalah kebiasaan. Kebiasaan berpikir kecil, kebiasaan meragukan diri sendiri, kebiasaan memenjarakan potensi kita dengan ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Dan kalau kita benar-benar ingin mengubah hidup, kita harus mulai dengan satu langkah sederhana, berani mengganti suara itu. Mengganti kata, aku tidak bisa dengan aku sedang belajar. Mengganti aku gagal dengan aku sedang tumbuh. Mengganti aku tidak pantas dengan aku layak untuk bahagia. Perubahan besar selalu dimulai dari momen kecil. Momen ketika seseorang berhenti menunggu keberanian dan mulai bertindak meski masih takut. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski rasa takut masih ada. Dan setiap langkah kecil itu, sekecil apapun, akan membawa kita mendekati versi terbaik dari diri sendiri. Hidup tidak menunggu orang yang sempurna. Hidup menunggu orang yang berani. Orang yang berani mencoba lagi setelah gagal, berani memaafkan dirinya sendiri, berani mencintai dirinya meski masih banyak kekurangan. Karena seperti kata Jen, cinta diri bukan tentang menjadi egois, tapi tentang menghormati diri sendiri cukup dalam untuk tidak lagi merendahkan diri. Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu mengingat siapa kamu sebenarnya. Seseorang yang diciptakan dengan kekuatan luar biasa, yang kadang hanya tertutup oleh debu ketakutan dan keraguan. Dan disitulah kekuatan dari buku ini. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua luar biasa. Kamu luar biasa. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu memilih untuk bangkit. Bukan karena kamu tahu semua jawaban, tapi karena kamu masih mau mencari. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terus belajar mencintai dirimu apa adanya. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidupmu belum berubah, jangan terburu-buru menilai bahwa kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang dalam proses tumbuh. Dan pertumbuhan dan tidak selalu indah. Kadang menyakitkan, kadang membuat bingung, tapi selalu membawa kita lebih dekat pada cahaya. Dan kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan kecil dari semesta, dari hatimu sendiri untuk bangkit, untuk percaya lagi, untuk berani lagi. Karena kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kamu pantas bahagia. Dan yang paling penting, kamu pantas menjadi dirimu sendiri. Kamu tahu, keberanian itu bukan tentang berdiri tanpa rasa takut. Keberanian itu tentang berdiri bersama rasa takut, tapi tetap memilih untuk melangkah. Dan seringkali, langkah pertama itulah yang paling sulit. Langkah pertama untuk keluar dari kebiasaan lama, dari kenyamanan yang sebenarnya membuat kita mati perlahan. Langkah pertama untuk jujur pada diri sendiri, bahwa selama ini kita hanya menunda perubahan dengan alasan yang kita ciptakan sendiri. Kita sering menunggu waktu yang tepat, menunggu momen yang sempurna,
menunggu tanda dari semesta bahwa semuanya sudah aman untuk dimulai. Tapi sobat, tidak akan pernah ada waktu yang benar-benar sempurna. Karena hidup bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Dan kalau kamu terus menunggu, kamu akan menunggu selamanya. Jen Sincero bilang, alasan terbesar kenapa kita tidak berubah bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita tidak mau merasa tidak nyaman. Kita terlalu terbiasa dengan rasa aman, bahkan ketika rasa aman itu membuat kita tidak bahagia. Kita takut mencoba hal baru karena khawatir gagal. Padahal, gagal hanyalah tanda bahwa kita sedang berani. Tidak ada orang hebat yang tidak pernah gagal. Mereka hanya punya satu perbedaan dari kebanyakan orang, mereka tidak berhenti. Kadang kamu perlu berhenti memikirkan semua kemungkinan buruk dan mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang akan terjadi kalau aku berhasil? Pertanyaan kecil itu bisa mengubah segalanya. Karena fokus kita menentukan arah hidup kita. Kalau kita terus fokus pada ketakutan, kita akan melihat alasan untuk berhenti. Tapi kalau kita fokus pada harapan, kita akan menemukan keberanian untuk mencoba. Kamu tidak harus tahu semua langkah di depan. Kamu hanya perlu tahu langkah yang satu ini. Langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Bisa jadi langkah itu adalah memaafkan dirimu. Bisa jadi langkah itu adalah mulai percaya pada mimpimu lagi. Atau mungkin langkah itu adalah berhenti menunda dan berkata, aku akan mulai sekarang. Karena setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini akan membentuk masa depanmu. Setiap pikiran yang kamu pilih untuk percayai akan menjadi arah hidupmu. Dan setiap tindakan, sekecil apapun, akan menuntunmu lebih dekat pada kehidupan yang kamu impikan. Kita sering berpikir, orang sukses itu berbeda. Kita lihat mereka penuh percaya diri, dan kita berpikir mereka selalu begitu. Padahal mereka juga punya ketakutan, keraguan, bahkan rasa tidak layak. Mereka hanya memilih untuk tidak berhenti di sana. Mereka memilih untuk berjalan bersama rasa takut itu. Dan itulah yang membuat mereka tumbuh. Kamu juga bisa begitu. Kamu tidak perlu menunggu sampai rasa takutmu hilang untuk mulai melangkah. Kamu hanya perlu mulai meski takut. Karena setiap kali kamu melangkah melawan rasa takut, kamu membuat dirimu lebih kuat. Setiap kali kamu mencoba sesuatu yang baru, kamu menulis ulang kisah hidupmu. Dan lama-kelamaan, suara ketakutan itu akan semakin pelan, sementara suara keyakinanmu akan semakin keras. Kamu mungkin bertanya, bagaimana aku bisa yakin kalau aku tidak tahu apa yang menunggu di depan? Jawabannya sederhana, kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu percaya. Percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu akan mampu menghadapinya. Percaya bahwa setiap langkah kecilmu tidak sia-sia. Percaya bahwa semesta tidak pernah diam terhadap keberanian. Kamu tahu, kadang semesta mengujimu bukan karena ia ingin menghancurkanmu, tapi karena ia ingin melihat apakah kamu sungguh-sungguh menginginkan apa yang kamu doakan. Ia tidak menolak doamu, ia hanya menunda untuk memastikan hatimu siap. Dan saat kamu tetap bertahan, tetap berjalan, tetap percaya, itu tandanya kamu sudah siap menerima hal besar yang sedang kamu perjuangkan. Jangan takut gagal, sobat. Karena gagal bukan akhir dari cerita. Gagal adalah bagian dari prosesmu menjadi lebih kuat. Setiap orang hebat pernah jatuh, pernah diremehkan, pernah dianggap tidak mungkin berhasil. Tapi mereka terus melangkah karena mereka tahu satu hal. Lebih baik jatuh karena mencoba daripada tetap diam karena takut. Ingat, kamu tidak diciptakan untuk hidup setengah hati. Kamu tidak dilahirkan untuk hanya bertahan. Kamu diciptakan untuk tumbuh, untuk bersinar, untuk membawa cahaya. Dan cahaya itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu berhenti menutupinya dengan keraguan. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya. Mungkin langkahmu masih terasa berat. Tapi percayalah, setiap langkah itu sedang membentuk sesuatu yang indah. Hidup punya caranya sendiri untuk menghadiahi mereka yang tidak menyerah. Dan suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, terima kasih, diriku yang dulu tidak berhenti. Kadang yang paling sulit dalam hidup ini bukanlah memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Kita begitu mudah melihat kebaikan dalam diri orang lain, tapi begitu tuh keras pada diri kita sendiri. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain dengan cepat, tapi untuk kesalahan kecil yang kita lakukan, kita menghukum diri sendiri selama bertahun-tahun. Padahal setiap manusia berhak untuk belajar, dan tidak ada satupun dari kita yang menjalani hidup ini tanpa salah langkah. Jen Sincero menulis bahwa cinta diri bukan tentang kesombongan, tapi tentang menghormati jiwa yang ada dalam dirimu. Cinta diri adalah keberanian untuk berkata, aku pantas dihargai bahkan oleh diriku sendiri.
Karena saat kamu mencintai dirimu, kamu berhenti bergantung pada validasi orang lain. Kamu tidak lagi menunggu orang lain untuk mengatakan bahwa kamu cukup. Kamu tahu sendiri bahwa kamu cukup. Cinta diri membuatmu tidak lagi mencari cinta dari luar untuk menutupi kekosongan di dalam. Sebaliknya, kamu mulai memberi cinta dari dalam. Dan biarkan dunia merasakannya. Kamu mulai mengerti bahwa kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Kamu hanya perlu jujur, tulus, dan hadir sepenuhnya sebagai dirimu sendiri. Kita sering lupa, sobat, bahwa kehidupan ini bukan tentang membuktikan siapa yang paling hebat, bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Hidup ini tentang seberapa tulus kamu menjalani perjalananmu. Seberapa dalam kamu bisa bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil yang sering kamu abaikan. Coba kamu pikirkan sejenak, berapa banyak hal yang kamu miliki hari ini yang dulu kamu panjatkan dalam doa. Mungkin pekerjaanmu sekarang dulu pernah kamu harapkan. Mungkin rumah tempat tinggal dulu kamu impikan. Mungkin bahkan kedamaian kecil yang kamu rasakan hari ini adalah jawaban dari doa panjangmu di masa lalu. Tapi, karena kita terus berlari, kita lupa berhenti dan berterima kasih. Rasa syukur bukan sekadar kata terima kasih. Syukur adalah keadaan hati yang tahu bahwa apapun yang terjadi, semua itu sedang bekerja untuk kebaikanmu. Kadang semesta memberi bukan dengan cara yang kamu minta, tapi dengan cara yang kamu butuhkan. Dan saat kamu mulai menyadari itu, hidup terasa lebih ringan. Beban terasa berkurang. Karena kamu mulai melihat segala sesuatu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pelajaran. Cinta diri dan rasa syukur berjalan beriringan. Ketika kamu bersyukur atas dirimu, kamu tidak lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu mulai melihat betapa berharganya perjalananmu sendiri. Dan disitulah kamu mulai menemukan kedamaian sejati, bukan di luar, tapi di dalam. Kamu tidak harus menjadi orang yang sempurna untuk merasa damai. Kamu hanya perlu menerima bahwa kamu manusia. Manusia yang sedang belajar. Manusia yang kadang lemah, tapi selalu punya niat baik untuk bangkit lagi. Dan tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sampai di tempat yang kamu inginkan. Karena setiap hari kamu melangkah, kamu sudah selangkah lebih dekat dari kemarin. Jen bilang, hidup ini seperti tarian. Kadang langkahmu tepat, kadang meleset, tapi itu tidak berarti kamu gagal menari. Itu berarti kamu sedang belajar menemukan ritmemu sendiri. Dan seiring waktu, kamu akan sadar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk terasa indah. Ia hanya perlu dijalani dengan hati yang terbuka. Mulailah hari ini dengan ucapan lembut pada dirimu sendiri. Bukan ucapan kritikan, tapi pengakuan kecil seperti, aku bangga padamu. Kata sederhana itu bisa mengubah seluruh energi harimu. Karena saat kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri, kamu mulai menciptakan ruang untuk tumbuh. Dan di ruang itulah hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Kamu tahu, sobat, semakin kamu mencintai dirimu, semakin kamu menyadari betapa besar potensi yang kamu miliki. Kamu mulai berani bermimpi lagi. Kamu mulai percaya bahwa kamu bisa melakukan hal yang dulu kamu kira mustahil. Dan setiap kali kamu bertindak dari tempat cinta, bukan dari ketakutan, hidupmu akan berubah. Cinta diri adalah fondasi dari segala perubahan. Tanpa cinta, kita bertindak dari rasa kurang, tapi dengan cinta, kita bertindak dari rasa cukup. Kita tidak lagi mengejar hal-hal untuk membuktikan nilai kita, tapi untuk mengekspresikan kebahagiaan kita. Mungkin inilah momenmu untuk berhenti mencari siapa yang harus kamu jadi, dan mulai menerima siapa dirimu saat ini. Karena kamu tidak perlu menjadi versi yang lebih baik untuk dicintai. Kamu dicintai bahkan di versi dirimu yang sekarang. Dan semakin kamu menerima itu, semakin kamu bebas untuk tumbuh. Jadi hari ini, peluklah dirimu dengan semua kekurangan dan kelebihanmu. Berterima kasihlah pada dirimu yang tidak menyerah. Karena dialah yang membuatmu masih berdiri sampai detik ini. Dan mungkin untuk pertama kalinya ucapkan dalam hati, aku mencintai diriku sendiri. Tanpa syarat, tanpa penyesalan, tanpa alasan apapun selain karena kamu layak. Kamu sudah berjalan jauh, sobat. Dari rasa lelah, dari ragu, dari ketakutan yang dulu begitu mengekang, hingga kini kamu mulai bisa melihat bahwa ternyata kamu kuat. Bukan kuat karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tidak pernah berhenti bangkit. Hidup memang tidak selalu lembut. Kadang ia datang dengan badai, dengan kehilangan, dengan luka yang membuat kita ingin menyerah. Tapi justru di sanalah makna kehidupan bersembunyi. Karena setiap luka yang kamu alami bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk mengingatkan bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar harapan, yaitu keberanian untuk hidup, bahkan ketika hidup terasa berat.
Jen Sincero menulis bahwa menjadi badass bukan berarti menjadi keras kepala, bukan berarti selalu menang, tapi berarti berani menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Berani mencintai hidupmu apa adanya. Berani mengambil keputusan meski dunia tidak setuju. Berani berkata ya pada impianmu, meski semua orang bilang tidak. Dan berani berkata tidak pada hal-hal yang hanya membuatmu semakin jauh dari damai. Kamu tahu banyak orang mengira bahwa hidup yang luar biasa itu datang dari keberuntungan. Padahal tidak. Hidup yang luar biasa datang dari keberanian. Keberanian untuk memulai dari nol. Keberanian untuk mencoba meski sering gagal. Keberanian untuk tetap lembut meski dunia sering keras. Dan sekarang, setelah semua yang kamu dengar, mungkin kamu mulai mengerti bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus kamu kejar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu ketika kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai berdamai, ketika kamu mulai memaafkan, ketika kamu mulai bersyukur, dan ketika kamu mulai berkata, aku cukup, aku layak, aku bisa. Dari sanalah keajaiban hidupmu akan mulai tumbuh pelan-pelan. Tidak ada suara besar, tidak ada kilatan cahaya tiba-tiba. Hanya kedamaian kecil yang tumbuh di dalam hati, dan perlahan hari-harimu mulai terasa berbeda. Kamu mulai tersenyum tanpa alasan, kamu mulai berjalan dengan lebih ringan, dan kamu mulai melihat ke langit, bukan untuk bertanya, kenapa aku? Tapi untuk berkata, terima kasih, aku masih di sini. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu menikmati perjalanan ini, dan kamu sudah melangkah dengan indah. Kamu sudah berani, kamu sudah tumbuh, dan kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin dulu kamu harapkan untuk jadi. Jadi jangan lagi ragu. Kalau hari ini kamu masih berjuang, ingatlah, setiap langkah kecilmu tetap berarti, setiap usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Dan bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang melihat, semesta tetap memperhatikanmu. Ia tahu setiap luka yang kamu sembuhkan. Ia tahu setiap malam ketika kamu berdoa diam-diam. Dan ia tahu betapa kerasnya kamu berusaha untuk tetap kuat. Maka jangan takut untuk melangkah lagi. Bawa semua yang kamu pelajari hari ini ke dalam hidupmu. Percaya pada dirimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau terus berproses. Kamu tidak harus jadi orang yang berbeda untuk menjadi luar biasa. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, versi dirimu yang paling jujur, paling berani, dan paling penuh cinta. Karena pada akhirnya, hanya itu yang benar-benar penting. Dan sebelum aku tutup, aku ingin kamu dengarkan kalimat ini dalam hati. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pantas untuk hidup dengan damai dan bahagia. Apapun yang terjadi, jangan lupa kamu sudah cukup. Dan dunia ini sedikit lebih baik hanya karena kamu ada di dalamnya.